Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai strukturalisme budaya, lebih tepatnya strukturalisme menurut Levi-Strauss. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai mitos. Baik, strukturalisme berprinsip bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Memiliki pandangan struktural akan mampu melihat fenomena sosial budaya yang mengekspresikan seni, ritual, dan pola-pola kehidupan. Strukturalis yaitu orang yang mengkaji teori ini melihat keteraturan dan stabilitas dalam sistem bahasa atau pola. Strukturalisme dipengaruhi oleh ilmu bahasa, bahwa bahasa sebagai simbol dapat menciptakan makna yang berlaku secara universal. Jadi strukturalisme itu erat kaitannya dengan bahasa sebagai simbol. Kemudian, para strukturalis, yaitu rata-rata dari Prancis ya, Michel Foucault, Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss, dan Roland Barthes. Strukturalisme menurut Levi-Strauss itu kurang T ya, bertujuan menemukan model bahasa dan budaya melalui strukturnya. Kemudian mitos-mitos, kebudayaan, dan bahasa-bahasa terbangun dengan cara yang sama. Bahasa di sini tidak melulu bahasa yang universal, maksudnya yang seperti kita pelajari bahasa Inggris atau Perancis. Bahkan bagian dari bahasa itu sendiri yaitu bunyi, ya. Contoh, di jalan raya kita mentelakson seseorang, itu salah satu bahasa, bunyi itu bahasa meminta mereka untuk minggir dari hadapan mobil kita misal. Dan itu berlaku secara universal dimanapun. Kalau mentelakson itu dia pasti memberi tanda kepada orang yang ada di sekitarnya. Kemudian berbagai aktivitas sosial dan hasilnya seperti misalnya dongeng, upacara-upacara, sistem kekerabatan dan perkawinan, pola tempat tinggal, pakaian dapat dikatakan sebagai bahasa atau lebih tepatnya merupakan perangkat tanda dan simbol yang menyampaikan pesan-pesan tertentu yang dapat dikatakan sebagai bahasa, seperti apa yang tadi saya katakan. Jadi bahasa itu bukan berupa kata, huruf, kalimat, enggak, tapi upacara, sistem, perkawinan, dongeng, dan lain sebagainya menurut Levi itu sebuah bahasa. Kemudian prinsip strukturalisme budaya, yang pertama struktur merupakan bangun abstrak yang terdiri dari komponen-komponen yang berkaitan. Yang kedua budaya seperti bahasa terdiri dari aturan tersembunyi yang mengatur perilaku praktisi. Yang ketiga yang membuat budaya yang unik dan berbeda dari satu sama lain adalah aturan tersembunyi bagi pemahaman anggotanya. Mungkin bahasa ini kurang familiar ya, mungkin kalian akan sedikit kesulitan untuk mencernanya karena ini menggunakan kalimat-kalimat bahasa sosiologi, bahasa antropologi yang diambil dari terjemahan. Nanti saya akan memberikan contohnya yang konkret. Contoh struktur rumah tinggal. Jadi menurut Levi, setiap budaya itu punya struktur. Salah satu produk budaya yaitu rumah. Nah, jadi rumah itu punya struktur. Punya kuda-kuda, punya atap, punya ring, punya pintu, punya jendela. Jadi ketika salah satu unsurnya tidak ada, berarti dia tidak mempunyai struktur dan bukan disebut sebagai budaya atau bukan disebut sebagai rumah. Lagi, struktur alur cerita FTV. Yang pertama, cerita di FTV itu jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi di dunia nyata. Cowok kaya tidak sengaja menabrak cewek miskin, ceweknya marah-marah, balik dimarahi si cowok, dikatakan tidak hati-hati. Di lain waktu bertemu lagi, awalnya benci, lama-lama cinta. Kemudian ibu si cowok tidak setuju dengan cewek pilihan anaknya, dijodohkan dengan anak temannya yang sok cantik dan sok kaya.
cewek kaya menghina si cewek miskin, kemudian si cewek miskin mundur dan menjauhi si cowok. Si cowok atau ibunya terkena musibah, ditolong si cewek miskin, kemudian si ibu jadi setuju dengan cewek miskin dan merestui anaknya. Kemudian berakhir happy ending. Nah, ini salah satu struktur atau pola alur dari sebuah budaya. Budaya apa lebih tepatnya? Cerita FTV seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Ini akan kita bahas besok saja ya.